wa yasuddakum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadiyatan la hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa libati wa atba'ihi thumma ila hadrati sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani thumma ila hadrati Habibil Mahbub Habibi Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus thumma ila hadrati Habibil Mahbub Syekh Mustafa Al-Khin wa Syekh Mustafa Al-Buwa wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي بالمصطفى
الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. فقد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya hingga di subuh yang berkah ini kembali kita dapat hadir di masjid yang kita cinta ini dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh dengan berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan ibadah kita diterima dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sehat semuanya? Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat dan berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang kita akan kaji adalah fikih. Tetapi sebelum kita buka kitab, meskipun kitabnya setiap datang saya bawa, tetapi belum akan kita buka. Kenapa? Orang belajar fikih itu harus berhasil menjadi faqih. Apa itu faqih? Faqih itu adalah alim dan bijak. Dan itu kata kuncinya adalah orang yang belajar fikih dan didasari oleh usul fikih. Orang yang belajar fikih melupakan usulnya itu akan menjadi, mohon maaf dalam tanda kutip, ekstrim dalam mengambil hukum, dalam menyikapi hukum. Maka dalam belajar usul fikih ini yang ngetren kalimatnya adalah man jahila al asla lam yusbi bil far'a abadan. Barang siapa yang awam terhadap usul fikih, maka dia tidak akan sampai kepada penguasaan cabang selama-lamanya. Ya, jadi kalau kita bahasakan simple itu adalah orang yang belajar fikih harus berhasil menjadi orang yang faqih. Apa itu faqih? Sekali lagi, alim dan bijak. Banyak orang alim tapi terkadang tidak bijak. Ada orang bijak tapi tidak alim. Orang belajar fikih harus dua-duanya, alim dan bijak. Orang belajar fikih itu tidak boleh mentang-mentang ini loh ada ayatnya. Tidak boleh mentang-mentang ini loh ada hadisnya. Tidak boleh mentang-mentang ini loh saya punya dalil. Tidak boleh mentang-mentang begitu. Salah satu contoh adalah bagaimana Allah mengharamkan khamr yang tahapannya begitu panjang dan melalui proses yang heroik. Ayat tentang pengharaman khamr itu Allah turunkan di pertengahan awal
pertengahan tapi cenderung ke awal, di periode Makkah. Kita tahu periode Makkah itu adalah di mana Rasulullah menanamkan akidah umat Islam dan jauh lebih panjang dibandingkan dengan periode Madinah. Periode Makkah 13 tahun, periode Madinah hanya 10 tahun. Ayat yang Allah turunkan pertama tentang pengharaman khamr itu adalah tertera di dalam surat An-Nahl ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasan. Wa min thamaratin nakhili wal a'nab, dan dari buah-buah kurma, anggur dan kurma, tattakhiduna, kalian jadikan, minhu, darinya, sakaron, bahan baku yang memabukkan, minuman memabukkan, wa rizqan hasana, tetapi ada nilai bisnis, nilai ekonomi yang strategis. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini ternyata yang menggambarkan dari dulu hingga sekarang ya, membuat khamr, minum-minuman yang memabukkan itu dari jenis-jenis yang halal aslinya. Bahannya anggur ya. Terus kemudian bahan baku yang lain adalah kurma. Kalau di Indonesia ya, di daerah Purwodadi tempat saya, ada satu desa yang memproduksi khamr. Kalau orang bisa minum 3 botol, 2 botol, kalau minum produk di situ hanya 1 gelas kecil kayak minum air zam-zam, itu sudah tersungkur-sungkur ke got. Bahannya apa? Tape ketan. Satu desa itu bisa ditandai kalau rumahnya megah, itu berarti produsen khamr, tidak kecuali dia DKM, tidak kecuali dia pendakwah, tidak kecuali dia jamaah aktif masjid. Sampai hari ini itu desa sudah masyhur, pokoknya kalau rumahnya kelas mewah itu adalah produsen khamr. Dari hasil khamr itu buat bangun masjidnya mewah luar biasa. Dari jualan khamr itu mereka pergi haji. Dari jualan khamr itu mereka berangkat umroh menyekolahkan anak-anaknya. Luar biasa nggak Pak? Luar biasa. Kenapa? Ternyata dari An-Nahl ayat 67, kalau yang kita tunjuk ayat ini sampai hari ini Pak, itu khamr nggak haram. Bapak tahu sabu-sabu 1 gram harganya berapa Pak? Jawabnya ragu-ragu, takut dituduh kayaknya. Iya, nggak ada yang tahu Pak. Nggak apa-apa Pak, kasih tahu aja Pak. Iya, harga sabu-sabu apalagi heroin Pak, hanya 1 gram saja itu lebih mahal dibandingkan 1 kontainer singkong. Betul Pak? Itu ternyata Al-Quran berbicara warizqan hasana, ada bisnis yang muncul darinya luar biasa strategisnya. Dan kita tahu bahwa khamr di zaman sebelum Islam adalah menjadi komoditas bisnis yang luar biasa, bukan sekedar antar daerah tetapi antar negara, sehingga proses pengharaman khamr itu sangat panjang.
Dan sekali lagi, ketika yang kita tunjuk adalah ayat berapa tadi Pak? 67 surat An-Nahl. Sampai hari ini Pak, kalau yang kita tunjuk ayat itu, khomer masih halal. Kalau yang kita tunjuk itu. Dan yang bisnis khomer ini loh ada ayatnya. Ada ayatnya. Ini memang disebut oleh Al-Quran, khomer itu memang bisnis yang menjanjikan. Ada ayatnya Pak, Al-Quran. Ketika ayat ini turun Pak, khomer masih halal 100%. Para sahabat tidak terkecuali Sayyidina Umar biasa minum khomer. Iya. Yang kedua, itu turun di awal periode Makkah. Awal periode Makkah itu turun dan tidak serta-merta khomer itu haram. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka, wahai Nabi Muhammad, bertanya kepadamu umatmu, anil khamri, tentang hukum khamr, wal maisir, dan perjudian. Kul, jawablah wahai Nabi Muhammad, fihima itsmun kabirun. Fihima, di dalam khamr dan maisir itu itsmun kabirun, banyak madarat. Wa manafi'u linnas, dan mohon maaf kalau disebut jujur, manafi' itu jamak dari manfaatun, manfaatani, manafi'. Jamak, ya, jamak itu minimal 3. Banyak madaratnya dan banyak manfaatnya. Tetapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, madaratnya jauh lebih besar dibanding dengan manfaatnya. Apa manfaatnya? Tadi bisnisnya luar biasa menjanjikan. Yang lain, pernah terjadi kasus ini terkait dengan kurban, penyembelihan kurban di salah satu masjid yang tidak jauh dari tempat saya tinggal. Sebelum saya pindah mendekati masjid ini, bertahun-tahun kurban itu diserahkan kepada jagal, dan setiap kali hendak mengeksekusi hewan atau sebelum kerja, di depan banyak orang dan di depan panitia, ini orang minum khamr terlebih dahulu. Ketika ditanya, Pak, kok mabuk, kok minum khamr? Apa jawabnya? Ini bukan untuk mabuk Pak, ini cuma buat jamu saja. Kita tidak bahas orang yang menyembelih kurban minum khamr, tapi bahwa dia meyakini dengan minum khamr itu dia sehat. Dan nyatanya benar-benar real. Satu orang hanya dibantu asisten sekedar, tidak profesional, untuk motong 6 ekor sapi sendirian. Dan itu tidak sampai zuhur Pak, selesai. Kira-kira panitia kurban nanti minum khamr bareng-bareng atau gimana kira-kira? Waduh, repot ini kalau udah begini nih. Ora apa-apa ya. Ya Allah. Nanti bagaimana hukumnya menjelang penyembelihan kurban kita akan bahas secara khusus. Ya. Ini kita tidak dalam rangka bicara itu, tapi kalimat dalam Al-Quran wa manafi'u linnas, minimal manafi' itu 3. Ya, tetapi ada
klaster khusus, ada taukid yang spesifik, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, madaratnya jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Ketika ayat ini turun, Pak, khamr masih halal 100%. 100%. Tidak terkecuali para sahabat Nabi minum khamr masih lanjut. Setelah bertahun-tahun kemudian sahabat Nabi yang masyhur yaitu Abdurrahman bin Auf menyelenggarakan satu acara event, dan event ini khusus. Apa yang dibuat? Yaitu sebuah acara yang diselenggarakan setelah sholat asar, mengundang sahabat-sahabat Nabi. Ini yang diundang khusus sahabat-sahabat Nabi. Artinya para sahabat waktu itu bukan orang-orang kafir yang diundang. Penyelenggaranya siapa, Pak? Abdurrahman bin Auf. Minumannya, Pak, spesial khamr. Jadi minuman yang disuguhkan kepada para tamu undangan ini adalah spesial khamr. Setelah mereka mengkonsumsi seluruh hidangan, akhirnya tiba waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib semua ya dalam kondisi mabuk, sholat ya wudhu, kemudian sholat, main dorong-dorongan, udah ente aja yang jadi imam, kata yang udah ente aja, nah, saling dorong-dorongan biasa. Kemudian salah seorang sahabat Ansor bertindak sebagai imam, dan waktu itu yang dibaca suratnya adalah surat Al-Kafirun. Ya, surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Ada yang hilang ya, lahnya tidak kebaca ya. Mestinya la a'budu dibaca a'budu. La a'budu, tidak sekali-kali aku menyembah ma Tuhan ta'buduna yang kalian sembah. Tapi la-nya dihilangkan ya, menjadi aku menyembah tiap-tiap Tuhan yang kalian sembah. A'budu ma ta'budun. Akhirnya, Pak, ya, ini dieksekusi oleh ayat ya. Surat An-Nisa ayat 43 ya. Allah menyampaikan wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya. Wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekati as-sholata, sholat, artinya jangan melakukan sholat. Wa antum, sedangkan kalian itu sukaro, dalam keadaan mabuk. Sampai kapan? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian menyadari apa-apa yang kalian ucapkan. Bayangkan, Pak, hanya meninggalkan la ya, la nafi, tidak, maknanya jadi merusak tauhid, merusak akidah. Jadi menyembah tiap-tiap Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir hanya karena dalam kondisi tidak sadar. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika turun ayat ini, ayat berapa tadi, Pak? 43 surat An-Nisa. Khamr haram diminum hanya ketika sholat. Di luar sholat bebas.
Sampai hari ini kalau yang kita tunjuk ayat itu, Pak. Iya, masih halal, Pak. Tinggal pilih, Bapak. Ayo. Jamaah rahimakumullah, selang sekian tahun sudah seperempat akhir periode Madinah. Bayangkan, Pak, dari pertengahan awal periode Makkah hampir menjelang akhir periode Madinah, itu Khamr baru divonis haram dengan satu tragedi. Seorang sahabat yang bernama Utban bin Malik, sahabat yang dekat dengan Rasulullah, menyelenggarakan sebuah acara yang tidak kalah besarnya dengan apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dan ini, Pak, luar biasa. Kenapa? Sadar bahwa sholat itu tidak boleh dalam keadaan mabuk, dan ketika akan sholat khamr itu haram. Maka Utban bin Malik itu mengadakan acara, diselenggarakannya, Pak, setelah sholat isya. Bapak paham? Kenapa setelah sholat isya? Karena waktunya panjang. Iya. Dari isya sampai subuh itu panjang. Mudah-mudahan sebelum subuh sudah sadar. Coba, Pak. Di sini tergambarkan betapa khamr itu benar-benar telah mendarah mendaging, Pak. Luar biasa. Dan yang spesial lagi, Pak, Utban bin Malik ini bikin menunya nggak kira-kira. Apa itu? Unta guling. Kalau kita biasa dengar apa, Pak? Kambing guling. Ini unta guling. Wah, gimana gulingnya itu, Pak? Kalau kambing guling itu pakai drum, gitu, Pak, ya. Jadi ditusuk dari atas sampai bawah, ada api terus diguling begitu, Pak. Ini kalau unta guling mungkin pakai drum tangki BBM itu kali, Pak. Masya Allah. Ya. Kemudian para sahabat ini luar biasa mengkonsumsi hidangan yang disuguhkan oleh Utban bin Malik dengan sukacita. Dan ini plus musik, Pak, plus musik Arab. Bapak tahu musik Arab, dengan berjoget-joget ria. Salah seorang di antaranya sahabat yang masyhur adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini, Pak, yang dimakan itu rahang kepala unta. Iya. Rahang kepala unta itu modelnya kayak golok, Pak, tapi begitu. Bapak kalau pengen tahu, pas Idul Adha nanti kepala sapi itu, Pak, dipecah. Itu rahang, Pak, dari depan ke sini, Pak. Wah, itu lebih besar daripada golok. Ketika dagingnya masih begitu banyak, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini jadi korban. Yang memakan ini adalah salah seorang sahabat Ansor dengan joget-joget dan dipegang ujung. Jadi kalau yang tempat giginya, ya. Terus kemudian yang di bagian rahangnya banget sini itu, ya, sebelum dimakan ya penuh dengan daging. Coba kebayang bagaimana sambil joget, sambil minum khamr, sambil makan daging yang hebat begitu, Pak. Dan itu ternyata setelah dagingnya habis, Pak, seperti golok, dipukulkan ke kepala Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dalam konteks ini sebagai korban, bukan yang memukul.
Akhirnya dalam kondisi berdarah-darah, Sa'ad bin Abi Waqqas datang ke Rasulullah mengadu, ya Rasul, saya telah menjadi korban dari sahabat-sahabat yang sedang mabuk-mabukan. Kemudian aduan dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini baru dijawab oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Bunyi spesifiknya adalah ya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisiru dan perjudian, wal ansabu dan berkorban untuk berhala, wal azlamu dan mengundi nasib dengan memanah. Mengundi nasib dengan memanah itu dahulu menjadi tradisi, Pak. Jadi misalnya ada satu media untuk berpanah, kalau misalnya dia memanah tepat sasaran, maka pertanda dia adalah selamat. Jadi kayak model kalau kita istikharah mungkin barangkali ya. Jadi kalau panahannya itu adalah tidak mengenai sasaran, maka artinya dia akan celaka atau bahkan dia tidak akan berhasil dan tidak sukses. Itu azlam ya. Rijsun, semua itu adalah najis min amalis syaiton, dia adalah bagian dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi sukses, beruntung. Ini khamr divonis haram total oleh ayat ini. Surat Al-Maidah 90 dan 91. 91-nya adalah innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan itu adalah menghendaki dengan khamr dan perjudian itu untuk menjadikan kalian saling bermusuh-musuhan. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah, dan menghalang-halangi kalian dari berzikir kepada Allah dan untuk mendirikan sholat. Afa antum muntahun, di ujung ayat ini bunyinya afa antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Jamaah rahimakumullah, ketika ayat ini turun, Sayyidina Umar sedang berada di hadapan Rasulullah. Sayyidina Umar dengkulnya itu kalau bahasa kita sampai otek itu gemeteran gitu, Pak. Dengkulnya sampai menggigil begitu. Dengan kalimat afa antum muntahun. Kemudian Sayyidina Umar menjawab intahaina. Ya Allah kami kapok ya Allah. Ya Allah kami kapok ya Allah. Ya Allah kami kapok. Berulang kali sama Sayyidina Umar. Kalimat intahaina ini menandakan bahwa termasuk Khalifah Umar sebelum khamr diharamkan itu biasa minum khamr karena memang halal. Waktu itu masih halal. Hadirin jamaah rahimakumullah, catatannya adalah ya,
Ketika ayat ini turun, ya, Sayyidatina Aisyah berkomentar. Iya. Apa komentar beliau? Ya Allah, kalau saja khamr Allah turunkan, Allah vonis seketika, saya yakin tidak ada satu orang pun yang mampu mengikuti syariat Nabi Muhammad. Ini yang luar biasa. Jadi kalau khamr itu tiba-tiba di periode Makkah, awal periode Makkah divonis langsung haram, Mbak. Sayyidatina Aisyah yakin tidak ada satu orang pun yang mampu mengikuti syariat Nabi Muhammad. Ini juga menggambarkan, Pak, artinya para sahabat itu memang biasa minum khamr sebelum khamr diharamkan. Ini Pak namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Ini ditulis hampir di setiap tafsir yang panjang, di Ibnu Katsir ditulis, tafsir Al-Azhar ditulis. Ini sebab-sebab turunnya ayat tentang pengharaman khamr. Maka sekali lagi saya bilang, orang belajar fikih itu harus berhasil menjadi faqih. Faqih itu adalah alim dan bijak. Kenapa Wali Songo berdakwahnya berhasil? Padahal Wali Songo itu, Pak, sebelum Wali Songo sudah berpuluh-puluh wali. Iya. Di antaranya yang dekat dengan kita adalah Syekh Kuro. Syekh Kuro itu adalah dalam bahasa kita mungkin mertuanya Prabu Siliwangi. Iya. Jadi istri Prabu Siliwangi itu adalah murid kesayangan dari Syekh Kuro yang ada di Kerawang. Sementara Prabu Siliwangi itu adalah kakeknya Syekh Syarif Hidayatullah. Berarti periode sebelum Wali Songo, Syekh Subakir. Dari prinsip bijaknya itu, iya, Wali Songo mengadopsi budaya. Kalau orang diundang untuk ke majelis taklim, orang diundang untuk ngaji, diundang 100, datang 10, alhamdulillah. Tapi kalau ngundang untuk nonton, Pak, diundang 10, insya Allah yang datang 100. Dan itu benar-benar berhasil. Ada yang belum dilakukan oleh banyak masjid, Pak. Apa itu? Berharap anak-anak muda itu datang ke masjid seperti datangnya orang tua ke masjid. Makanya tidak sedikit masjid yang nggak punya remaja masjid. Betul, Pak? Di sini punya, Pak? Insya Allah ada. Metodologinya, Pak, yang kurang tepat. Kalau kita undang untuk datang ke masjid ngaji, datang seperti kita duduk manis, bahkan ngajinya sudah selesai masih nggak pulang-pulang kalau kita. Itu karena kita butuh dan merasa ya umur saya sudah sekian. Nah, begitu. Beda dengan anak-anak kita. Mereka belum merasa butuh. Mereka masih kalah dengan pengaruh handphonenya, gamenya, di grupnya. Kalau metodologi dakwah untuk mereka masih cara konvensional seperti itu, barangkali anak-anak kita keburu entah jadi apa enggak jelas. Ya, sementara kita hanya sekedar berharap. Coba kalau metodologi dakwah para Wali Songo ini diambil. Apa diantaranya? Pertama kali dakwah yang dilakukan oleh wali pertama dari Wali Songo itu, wali pertama dari Wali Songo, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang beliau bangun, Pak, bukan masjid.
Yang beliau bangun bukan musola, bukan majelis taklim, tapi yang beliau lakukan adalah membangun irigasi dari berbagai pelosok yang ada di Gresik. Ketika orang merasakan nikmatnya, ketika orang benar-benar merasakan hadirnya maslahah dari apa yang dilakukan oleh Syekh Maulana Mal Ibrahim, mereka berduyun-duyun mendekati beliau. Disitulah kemudian dakwah disampaikan efektif. Coba kalau kita adakan, ya, anak-anak kita itu acaranya adalah di puncak sana, ya, kita undang salah seorang guru atau ustadz, ya, dengan yang bisa ngikutin aspirasi mereka, yang faham akan dunia anak-anak muda, ya, ngajinya dengan begitu indah di bawah pepohonan yang hijau rano, dengan menyaksikan berbagai macam pandangan-pandangan alam yang luar biasa. Barangkali mereka lebih berminat dibandingkan dengan suruh datang ke masjid. Mungkin bisa kita buat klub bersepeda kalangan anak-anak muda. Pos pertama entah di mana, pertama sholat duha, meskipun dengan pakaian nggak usah kita paksa harus pakai peci, harus pakai serban, nggak usah. Pokoknya pakaian bersepeda, ya, dengan kaos mungkin lengan panjang, yang penting mungkin pakai celana panjang, yang sholat bisa. Pos pertama sholat duha, pos kedua entah di mana, mungkin di warung yang bisa lesehan sambil ngopi, sambil disampaikan prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip akhlak. Mungkin pos ketiga dicari yang lebih indah lagi dan sebagainya. Mereka akan bisa tertarik. Dan dari bijaknya Wali Songo itu kemudian mengadopsi budaya, di antara yang paling masyhur dalam sejarah adalah berupa wayang, ya, termasuk kerawitan. Wakila adalah juga karya Wali Songo. Mereka undang untuk nonton wayang, yang datang beribu-ribu orang. Dari situ kemudian sampaikan dakwahnya. Bayangkan, Pak, kalau menurut kitab-kitab tasawuf, Pak, yang namanya musik itu haram, Pak. Ya. Di ilmu-ilmu tasawuf yang mayoritas yang dipelajari atau yang sampai ke kita, musik itu haram. Tetapi Wali Songo sebagai tokoh-tokoh sufi tahu dalil takdimul aham alal muhim, menomorsatukan yang terpenting, menomorsduakan yang penting. Menghindari maksiat berupa musik itu penting, tetapi menyelamatkan akidah mayoritas umat yang waktu itu adalah Hindu dan Buddha jauh lebih penting. Sehingga dalam tempo yang relatif singkat, dari 99% penduduk dan masyarakat Indonesia non muslim, ya, beralih menjadi 90% muslim. Dan ini adalah dari sifat yang bijak, dari kealiman para Wali Songo, dan dari kecerdikan para wali itu untuk mengadopsi metodologi dakwah. Dan akhirnya subhanallah luar biasa. Catatan khususnya adalah belajar fikih harus berubah dan menghasilkan kita yang belajar menjadi faqih. Ya, baik hadirin jamaah rahimakumullah. Mungkin masih banyak yang kita ingin bicarakan, tetapi waktu jua yang harus memisahkan kita. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Dan kita akhiri dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat, Allah berikan kita istiqamah, Allah berikan kita husnul khotimah, Allah berikan kita ilmu yang barokah dan manfaat. Allah ampunkan segala kesalahan dan dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah berikan solusi dari setiap kesulitan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.